Lingga, sebuah kota yang ada di tengah Pulau Jawa, menyimpan banyak sekali cerita peninggalan bersejarah dari berbagai era peradaban, salah satunya situs Gedung Benda. Penasaran? Yuk ikuti cerita dalam video ini. Assalamualaikum guys. Hai. Oke, selamat datang bertemu kami di observasi kali ini. Oke, kita ini dari kelompok 5 sejarah Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adnan Tim. Rani Murniati yang sangat riang dan gembira. Perkenalkan, saya Siva Aprilia Veronisa. Oke guys, perkenalkan nama saya Zara Maisulari Gunalintias, biasa dipanggil Zara. Nama saya Akbar Nurholis ya guys, oke. Oke, langsung saja kita OTW nih dari Sokaraja menuju situs Linggayoni. Dan dari Sokaraja menuju situs Linggayoni ini hanya memakan waktu 15-20 menit aja loh. Nah, kita lewat jembatan Linggamas. Jadi dari jembatan Linggamas ini kita hanya perlu lurus saja. Nanti di sebelah kiri jalan kita akan menemukan situs Linggayoni. Perkenalkan dulu, ya nama saya Heti Solihin, asli Gedung Benda, kelahiran 1968. Yang mana saya diberi tugas menjadi jubel, yaitu juru pelihara situs Linggayoni yang diberikan SK Bapak Bupati tahun 2019 sampai sekarang. Ya kebetulan sampai sekarang saya ya diberi tugas untuk menjaga terutama situs Linggayoni ini, agar situs Linggayoni ini benda yang bersejarah harus dilestarikan, harus dijaga, jangan sampai rusak. Itu tujuan Bapak Bupati dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu terutama. Kebetulan yang namanya situs Linggayoni asal mulanya itu yang dulu disebut versinya Desa Gedung Benda itu Penembahan Durna, yaitu yang mana yang disebut lingga adalah simbol alat kelamin laki-laki yang berbentuk kelamin laki-laki, yang ini itu lingga. Adanya situs Linggayoni yang ini namanya Yoni. Yoni itulah simbol alat kelamin perempuan. Jadi yang berpasangan ini lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu ada makna istilahnya menempatkan diri di Desa Gedung Benda. Artinya lingga dan yoni itu memang ada sejarah tersendiri. Adapun yang di belakang yoni itu yang namanya Bautu Polos, itu ada artinya tersendiri, nanti saya utarakan. Jadi saya cerita dulu tentang lingganya. Kebetulan Desa Gedung Benda itu teraliri 2 sungai, antara Sungai Klawing dan Sungai Serayu. Makanya anak kali lanang kali wadon cara Jawanya, yaitu yang namanya Linggayoni simbolnya. Jadi antara 2 sungai itu salah satunya terputus di Desa Gedung Benda. Yang terputusnya satu sungai itu yang putus Sungai Klawing. Nah yang Sungai Serayu itu yang disebut Sungai Lanang itu, kali lanang itu yang terus mengalir ke daerah Banyumas. Jadi terputusnya satu sungai itu di Desa Gedung Benda yang namanya Pertempuran Congot, itu di ujung selatan perbatasan Banyumas. Itu yang terputus, yang putus itu Sungai Klawingnya. Jadi Sungai Serayu itu yang mengalir terus ke lapas ke daerah Banyumas. Itu versinya Gedung Benda. Adapun alat kelamin ini memang dulu ada cerita tentang alat kelamin sebenarnya, itu yang memang itu simbol, istilahnya ya gambaran. Jadi di antara
Wayang Werkudara dan Pendidikan itu ada perjanjian yang saya kutip dari orang dulu itu yang kami ceritakan, yaitu Wayang Werkudara memberikan sayembara. Nanti seandainya masuk wilayah Banyumas atau perbatasan di antara desa Bokol sebelahnya di desa Kedungunda, itu berhenti sejenak bikin perjanjian. Yang perjanjiannya macam ini. Jadi salah satunya nanti Sungai Klawing itu yang bikin Pendidadrona yang berbentuk alat kelaminnya untuk bikin Sungai Klawing. Ini alat kelaminnya. Jadi apapun yang terjadi, maka dari itu memang di antara dua Kurawa itu memang lain tersendiri, tenaganya itu memang lebih kuat, yang namanya Werkudara, yang namanya Pendidadrona tenaganya lebih lemah, jadi memang dia kalah. Artinya kalah memang sudah ada perjanjian, memang alat yang untuk bikin Sungai Klawing itu memang alat kelaminnya Pendidadrona itu yang dipotong. Maka kalah perjanjian di antara Werkudara dan Pendidadrona, yang kalah nih Pendidadrona, jadi yang dipotong alat kelaminnya Pendidadrona yang bersimbol ini alat kelamin laki-laki. Nah, itu yang namanya versinya lingga. Adapun yoni itu memang sarana untuk mempersatukan antara pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Itu yang namanya lingga yoni. Jadi antara dua sungai itu ada maknanya tersendiri. Jadi yang Sungai Klawing itu memang di sebelah utara, yang Sungai Serayu itu di selatan. Maka satu desa Kedungunda itu dialiri dua sungai. Nah, makanya memang kalau tidak terputus mungkin ini Sungai Klawing terus membelah pulau. Nggak ada pertempuran. Itu ceritanya. Jadi ya memang awal alam Allah yang menentukan. Jadi terputusnya Sungai Klawing di desa Kedungunda. Itu riwayat lingga dan yoninya. Adapun versinya yang nasional, ini yang saya dari desa, ini memang ada tulisan yang terbukti. Jadi ini situs lingga yoni. Lingga yoni adalah simbol alat kelamin laki-laki dan perempuan. Lingga adalah simbol alat kelamin laki-laki dan yoni adalah simbol alat kelamin perempuan. Lingga yoni adalah merupakan sarana ritual kesuburan untuk pelestarian alam semesta. Itu lingga yoni. Yang kita tadi ceritakan itu yang namanya dua batu, yang namanya batu Paulus. Di sini disebutkan batu Paulus. Batu Paulus adalah simbol ajaran Siwaisme. Orang yang percaya bahwa Siwa adalah penguasa alam semesta. Itu namanya batu Paulus. Ya. Lanjut, lingga yoni ada hubungannya dengan Dieng. Dieng memang memang aliran Sungai Serayu itu sumbernya mata air di Gunung Dieng. Makanya di sini diceritakan Dieng adalah pusat penyebaran agama Hindu Mahayana yang banyak dikunjungi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Agama Hindu di Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya melalui Sungai Serayu yang mata airnya berpusat di Gunung Dieng, yaitu yang disebut Tuk Bimalukari. Nah, itu kaitannya sama ceritanya Sungai Serayu ya. Nah, keberadaan lingga yoni yang ada di Desa Kedungunda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau yang disebut Penembahan Durna, yaitu yang dulu sebelumnya dikasih nama situs lingga yoni. Sebelumnya diberi SK Bapak Bupati. Itu versi ya, ini dulunya Penembahan Durna. Ya, merupakan salah satu peninggalan agama Hindu. Demikian sekelumit cerita tentang keberadaan lingga yoni yang ada di Desa Kedungunda, RT 1 RW 4 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Demikian. Itu versinya yang nasional. Tadi adanya hubungannya lingga yoni yang tadi dikatakan antara
alat kelamin laki-laki yang untuk bikin si mesra Yasmin Lawing dan Yoni itu memang satu pasangannya. Iya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Berarti dari Yoni sendiri ini Ya. karena adanya itu karena untuk pasangannya Ya, ya, anak untuk pasangannya. pelengkap ya. Pelengkapan. Hmm, Nah, untuk jadi penyempurna. ada perempuan, ada laki-laki. Itu simbol pasangan Lingga Yoni. Itu yang kami kami tahu memang secara desa Kedunda yaitu Lingga Yoni. 20 orang dikalikan 6 berarti kan sekitar 120. Padahal 2 dusun, 12 RT. Berarti 1 2 3 4 5 10 RT gitulah. Itu yang namanya 150-an orang ini. Itu membawa istilahnya kalau menyan segini dibakar semua itu lebih tinggi. Nah, gitu, begini. Nah, kelebihannya ini air. Ya kalaupun kalian tidak menanya air itu ada manfaatnya, saya cerita ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Memang air itu tempatnya di bak. Ya, bak Yoni. Yoni itu adalah kan perempuan penampung air. Ya, makanya ada yang istilahnya itu namanya air di dalam bak Yoni. Air itu ada yang istilahnya apa namanya membawa botol, ada yang ngambil 100 orang aja 1 liter, dikatakan 1 liter itu ada 100 liter enggak ada kan secara logika, tapi diambil 100 liter enggak habis. Itulah kelebihan. Iya, itulah kelebihan. Padahal enggak ada sumber mata airnya. Karena air hujan juga enggak. Ya mungkin ketaman air hujan sedikit lah. Ini mau orang ditutupin, padahal di bawahnya itu rapat, nggak ada mata airnya. Oh, berarti ini keluar air terus gitu, Pak? Nggak keluar, ya cuma kadang-kadang kalau istilahnya kena hujan ya mungkin bertambah. Tapi secara logika, dulu waktu kita ada adat tertentu, Iya. diambil 100 orang pakai 100 liter, kok nggak habis? Padahal air itu sebatas itu. Iya. Ya cuma sudah setengah kayak gitu. Terus lama-lama dia tambah lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya dari sejarahnya seperti itu. Terima kasih juga atas waktu Bapak untuk menjelaskan kepada kami ya. Mohon maaf jika kami banyak mengganggu waktu Bapak. Seperti itu. Saya sebaliknya saya ya terima kasih kepada kalian semua atas tujuannya ke sini mengenai tentang situs Lingga Yoni yang saya bicarakan tadi. Manakala saya mengutarakan atau memberikan silsilah kurang pas, kurang banyak, ya saya minta maaf sebetulnya sebagai kita manusia biasa sebagai orang lawan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya tutup akhiri wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini berluas ya, makin banyak diketahui masyarakat gitu. Banyak Ini masih sih. belum luas banget ya Pak? Belum, maksudnya masyarakat masih banyak yang belum tahu sekali ya? Ya kalau masyarakat sih udah banyak. Itu banyak. Kalian cari aja di Google Map. Ya, di Google Maps sekarang sudah ada. Iya sudah ada. Tapi kalangan masyarakat ini memang kalau lingkungan sini masyarakat sini Ya, ya pasti sudah tahu kami ya. sudah tahu. Ah. Iya sudah tahu. Tapi ya nggak begitu 100% sih. Iya. Ya, paling 70% lah. Ah.
gimana nih? Udah ikutin keseruan kita kan? Kalian pasti udah simak video kita sampai akhir. Kalian lebih tahu lagi nih apa itu Lingayoni dan bagaimana sejarahnya. Kalian udah tahu semua kan? Nah, semoga dengan video ini kalian lebih teredukasi dan lebih tahu, oh ternyata ini itu seperti ini, Lingayoni itu seperti ini. Ya nggak teman-teman? Betul kan? Nah, mungkin itu keseruan dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf juga kalau kita juga masih banyak kurangnya. Ya nggak? Oke, sekian dari kami nih kelompok 5. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan video ini supaya teman-teman yang sekiranya belum tahu jadi lebih tahu lagi, ya nggak? Iya banget. Karena ini memang belum terpublikasi sekali ya, kayak orang-orang tuh masih belum tahu banget gitu. Jadi langsung aja kalian bisa like, comment, dan subscribe.